Pause recording. Toggle. Heading to Akalian Tugman Activin. Yang jelas pembahasan masih berkisah isim. Yaitu kata yang menunjukkan kata benda, kata sifat dan keterangan waktu. Yang mana kita pada pasal pertama telah membahas tentang isim ketiga dari bangunannya. Ada tempat, nama, ada isim maksud dan sapi. Kemudian pasal yang kedua kita ketemu isim dilihat dari jenisnya. Setelah ketemu dua, dalam menggunakan dan menggunakan dan panas. Ya. Kemudian yang ketiga isim ditinjau dari adat atau jumlahnya. Ya. Ditinjau dari adat atau jumlah, isim terbagi menjadi tiga. Ada isim mufrad, ada isim sana, dan isim sama. Samanya terbagi menjadi tiga. Sama mudzakkar salim, sama muannas salim, dan sama taksir. Jadi untuk asal ketiga ini mohon untuk dihafal. Mufrad, musanna, sama mudzakkar salim, sama muannas salim, sama taksir. Berikut cara membuatnya. Ya. Mufrad ke musanna, caranya apa? Tambah alif nun, dari mufrad ke jamak mudzakkar salim ditambah nun atau ya nun. Dari mufrad ke jamak muannas salim ditambah alif ta. Bacanya tun dan tin. Tidak ada tan. Iya ya. Jamak muannas salim tidak ada tan, walaupun itu pakai harokat. Karena cuma tun sama tin. Kalau yang pakai huruf untuk ke sana cuma alif sama ya. Yang sama mudzakkar salim wawu sama ya. Sama dua, masing-masing dua. Ya, artinya itu penting karena aku nanti ya tidak terkecoh. Kemudian apa lagi? Ya, jamak taksir tidak bisa dibuat dengan rumus. Nanti harus jadi 5 nama ini silakan difamiliarkan dan antum pahami definisinya masing-masing. Kemudian pada pasal pertama antum apakah 2 nama dengan definisinya yaitu maksud dan manfus. Ya, jadi ada 7. Ada 7. Karena nanti untuk isim berikutnya ini tidak lepas dari fungsi 5 yang pertama. Ya, antum ketemu domir nanti ada domir mufrad, ya. Ketemu domir sana, ketemu domir jamak. Jamaknya atau mufradnya bisa mudzakkar, bisa muannas. Ya. Terus sampai itu. Jadi istilahnya nanti akan kembali ke apa yang sudah kita pelajari dari awal. Ya. Begitu juga nanti apa namanya? Ada yang belum kita buat, tapi nanti tak untuk yang kedua belum. Lalu dapat 7 ini nanti baru untuk diperhatikan. Ya. Dan monggo diajarkan dulu. Jadi sekali lagi 5 nama itu untuk diperhatikan. Plus 2. Nah, ketiga. 1 saya ulang, ada isim mufrad, ada isim sana, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, dan tambah maksud dan manfus. Ya, itu 7 itu untuk pahami betul-betul ya, baik cirinya, cara membuatnya. Ya. Ini nanti penting untuk kita gunakan. Ya, sekali lagi karena dari apa yang kita bahas nanti selanjutnya, ya, selanjutnya mulai pasal keempat dan seterusnya, kita akan kaitannya dengan nama-nama ini, ya, nama-nama yang saya sebutkan. Ya, adapun jenisnya yang ikuti nanti pasal 2. Ya, semuanya ada. Jadi jenisnya itu nanti antum akan ketemu ya dimanapun ini jenisnya 2 itu. Kalau tidak mudzakkar muannas, ya. Kalau dari adatnya akan ketemu 5. Kalau tidak mufrad, misalnya jawab mudzakkar salim, jamak muannas salim,
Dasir. Dari bangunannya akan ketemu dua. Yang paling penting, yang ini spesial, yaitu maksud dan maksud. Adapun maksud sama sofi itu kaitannya nanti lebih gampang, karena katanya dengan yang tidak aneh gitu. Logikanya kita umum. Tapi kalau yang maksud ini khusus, ya, karena tidak bisa dirubah cara bacanya. Ya. Nanti semua kalau maksud itu bacanya tetap, walaupun nanti bisa berubah. Kemudian yang mantus yang berubah ketika dimakna saja. Oke, jadi 5 nama itu untuk silakan dipahami mulai malam ini, karena nanti akan kita pakai di berikutnya. Baik, alhamdulillah dimana oleh Allah. Kemudian masuk pasal yang keempat. Kemarin membahas tentang isim ditinjau dari kejelasannya, takyin, dari takyinnya. Sering kita dari kejelasan dan saya mau saya takyin berita itu. Ada berita yang saya mau takyin tabayun, sama. Ditinjau dari takyin atau kejelasannya, ya, jelas dan tidak jelasnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama isim nakiro, bentuknya umum, sedikit mengenal apa yang ya, bentuknya umum. Secara umum nakiro itu ditandai dengan tanwin dan tidak ada alif lam. Kalau nanti kalau ada tanwin kok bukan nakiro berarti ada keterangannya. Ada keterangan. Iya. Ya, jadi nakiro maknanya umum. Kopi kunti Pak. Umum, jadi apa saja. Kalau ada mau bilang buku ya buku apa saja. Mau bilang murid ya murid apa siapa saja. Dan sebagainya. Untuk penulisan dalam bahasa Arab sekali lagi dia tidak ada alif lam satu. Yang kedua di tanwin. Walaupun nanti posisinya tidak mesti tanwin lemah, ya bisa pun bisa an bisa karena dia termasuk isim juga. Itu ciri nakiro. Jadi kalau antum membaca mungkin ya, kok tanwinnya itu fathah itu nakiro, kok tanwinnya kasroh ya nakiro, tanwinnya doma apa nakiro, ya. Itu secara umum untuk nakiro. Dan masuk pada yang kedua isim ma'rifat. Ma'rifat sebagaimana kata ma'rifat itu sendiri artinya mengenal, ya. Itu ma'rifat ya. Jadi ada bagiannya ma'rifat siapa, ya. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi. Berarti ada disuruh apa? Mengenal, betul-betul mengenal. Jadi ada juga ma'rifatullah kok ditanya Allah di mana nggak tahu, berarti belum ma'rifat pada Allah kan gitu. Contoh misalnya, ngakunya ma'rifat sama nabi, ditanya matinya di mana? Jawabnya apa di Mekah, salah betul. Salah. Jadi belum ma'rifat nabi, secara betul. Mungkin lupa pada sejarahnya lupa. Kalau tinggal di Mekah berapa tahun? Rasulullah SAW tinggal di Mekah berapa tahun? 13. Apa? 13. Oh, nggak ada yang betul. 13 Pak. Nah, 50. Oh 3. 50 apa 53 tahun? Oh 53, 53. Ya. 53. Ya. 53 terus 10 di Madinah. Jadi Rasul, Nabi dan Rasul umur berapa? 40. Nanti dari 0 sampai 40 tahun ya di mana? Mekah. Sama di Mekah berapa tahun?
53 13 dakwah. 53. Ya. Hah? Tanya tadi apa? Rasulullah tinggal di Mekah berapa tahun? Ya kurang lebih seperti itu. Terlepas dari pengasuhan ya. Nah, enggak mengulangi pengasuhannya. Ya. Nah seperti itu kan perlu ditegak karena sudah masuk-masuk ternyata nggak dengar pertanyaannya. Ya, jadi seperti itu. Ma'rifat itu mengenal. Maka di sini isim yang ma'rifat hendaknya juga tertentu atau salah satu ciri ma'rifat yang banyak ditulis dalam bentuk tulisan Arab itu adanya alif lam. Bagaimana tanda dan macam-macam isim ma'rifat yang ada. Ya. Karena dikasih nomor 1 itu insya Allah kenapa? Karena dominan. Jadi kita jumpai. Ya. Jadi kata tolibun dibuat ma'rifat kasih alif lam. Tolibun. Kitabun al-kitabun. Terus sampai mudarisun al-mudarisun. Baik mudah ya, mudah aja. Maknanya tidak berubah secara makna, tapi makna maksudnya kejelasannya berbeda. Ya. Ya, kemudian pembahasan isim ma'rifat ini dibahas secara detail karena ada tanda, alamat dan macam-macamnya. Ya, tanda yang pertama tadi sudah kita bahas, adanya alif lam. Mau dibaca al boleh, dibaca alif lam juga boleh. Dan cara baca alif lam kemarin ada berapa? Dua. Alif lam samsiah dan alif lam komariah. Jadi antum harus hati-hati ini dan apa namanya ketika kita baca itu pas karena dipukul rata komariah semua. Nah, gitu. Ini harus dibedakan. Cara membedakannya bagaimana? Ya kita banyak latihan, kita banyak membaca Al-Quran, itu kan sudah jelas. Banyak itu ada perbedaan nanti membaca al antara komariah dan samsiah. Itu silakan huruf-hurufnya dibagi rata, ya antara huruf hijaiyah yang jumlahnya berapa kalian? 28. Yaitu 14 komariah, 14 samsiah. Pokoknya kalau komariah itu alnya dibunyikan al-komaru dengan kata al-komaru langsungnya. Berarti huruf setelah lam, alif, lam dan lam huruf berikutnya berarti huruf samsiah al-komaru. Ya. Kemudian as-samsu. Nah, kalau as-samsu samsiah ulangnya tidak terbaca, langsung masuk pada huruf setelah lam. Contoh itu as-samsu sin. Jadi sin huruf samsiah. Jadi kalau aku baca as-samsu kok alnya itu nanti gimana? Al-samsu gitu. Al-samsu ya. Menu access image. Pause recording. Toggle. Dilure Dafter. Jandela Camera. Heading to Akalia Tugman Activin. Kalau roh huruf apa roh? Syamsiah. Syamsiah. Ya. Huruf lam? Komariah. Lam huruf. Lam. Abdullah. Abdullah. Komariah, Pak. Alata. Alata. Samsiah. Oh, samsiah. Oh, iya samsiah. Oke, jadi itu masing-masing nanti bisa anda melatih ya, ambil kalau baca apa mulai ketika belajar kaidah bahasanya itu tengah hari. Apa yang sudah kita pelajari silakan antum kasih catatan. Ya, ketika antum baca akhir surat Al-Alam suku fi Ibrahim wa Musa. Siapa? Maksud baca tandai, gitu ya. Misalnya zalikal kitabu, al-kitabu, itu menandai apa?
isim ma'rifat, terus sofi, terus masa ketiga masukkan mufrad, terus masa kedua masukkan mana belakang. Karena ketika kita nanti bisa mendefinisikan atau mengidentifikasi itu nanti kan gandengan kanan kiri depan belakang itu harus sama. Itu nggak mungkin zalika lebih batun misalnya, nggak mungkin ya. Zalika lebih batun ya, nggak mungkin. Kenapa? Beda jenis. Misalnya ini hadhihi kolamun salah tuh. Nah harusnya nanti kita bahas itu ya, untuk isim misalnya cuma seperti itu nanti. Jadi ketika bisa mendefinisikan maka lihat depan belakangnya mesti selaras ya. Nggak mungkin ada laki-laki nanti terusnya perempuan, istilah itu nggak ada dalam bahasa Arab, kecuali memang bisa dipakai untuk dua-duanya. Nah, kemarin kan ada isim yang bisa untuk muzakkar dan muannas. Kemudian masuk yang kedua, yang kategori isim ma'rifat adalah dhamir, isim dhamir atau kata ganti. Kemarin sudah kita mulai untuk dhamir ini, di mana pembagian dhamir ada dua, dhamir dan dhamir mustatir. Dhamir sudah sering kita istilahkan dengan nampak. Saya membumi secara dhamir, saya membumi secara nampaknya. Itu. Terakhir kan sudah paham. Kemudian yang kedua mustatir. Mustatir itu tersimpan. Jika kalau orang Jawa bilangnya apa? Satir. Satir itu kan menutup. Jadi kalau antum kena satir berarti kelihatan kan? Itu memudahkan pemahaman itu. Ya. Orang sering satirnya ditutup. Nah, gitu ya. Artinya disembunyikan. Jadi istilah itu yang kita mungkin pernah dengar, kalau kita akan kita kategorikan dibikinkan sudah untuk menghafalnya. Walaupun mungkin lancok, balicok, masalah karena hampir mirip bentuknya. Ya, iya penyentel itu nggak pas. Karena dari mustatir itu dari kata sataro, sataro itu yang menutup. Kalau yang menutup satir, nah itu kan ini dipakai dalam bahasa satir yang menutup. Oke, kemudian masuk rinciannya. Dhamir kita rinci menjadi dua. Ada dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Munfasil itu artinya terpisah. Sehingga kalau antum kenal faslun itu apa? Bahasa Indonesia aja. Ini faslun. Kelas. Kuncinya kelas apa? Memisahkan. Iya. Jadi faslun itu kalau bahasa kita jadinya pasal. Ya. Al-faslu ar-rabi. Pasal yang ke jadi fungsi pasal itu untuk memisah-misahkan. Kalau bab artinya apa? Babun. Itu. Jadi bahasa Indonesia bab artinya apa? Awal mula kita masuk suatu masalah itu bab. Ya, jadi untuk mengawali namanya bab. Bab pertama, bab kedua. Kemudian dalam bab itu ada pasal-pasal yang memisahkan tentang materinya. Ya, kita masuk pasal. Jadi kata munfasilun itu kata pasola. Karena bedanya pasola itu memisah, faslun ya hal memisah. Munfasilun yang bisa, yang berpisah. Jadi kan kalau kita paham bahasa Arab, satu kata itu nanti sudah mengembangkan maknanya. Ya, mungkin kalau dalam bahasa kita kata-kata mungkin memukul, antum kenal memukul saja. Nanti akan berkembang jadi jawab. Mungkin kalau kata kerja ini dalam berarti telah
Memukul. Kalau sedang berlangsung sedang memukul ya gitu. Kalau bentuk kata benda pukulan. Kemudian ada yang memukul, ada yang dipukul, kan gitu loh. Sudah perintahnya apa? Pukulan. Kalau larangannya jangan memukul. Kemudian ada waktu memukul, gitu, tempat memukul, kemudian alat memukul. Kan pakai memukul semua. Jadi nanti dalam bahasa itu nanti satu aja. Jadi untuk bentuknya akan kelihatan makna-makna yang kita sebutkan tadi. Jadi aku baca. Kalau aku baca Al-Quran, itu kan banyak sekali perubahan-perubahannya kan. Lalu aku masih ambil satu. Untuk kata awalnya itu, cuma aku baca dulu, ya. Bareng-bareng, ya, ringan. Oke, masuk kembali ke domir. Nah, domir musmasil kemudian dibagi menjadi kemarin apa? Ada 3 atau 4 kata ganti, gitu ya. Baik kata ganti orang ketiga, kedua dan pertama. Baik meliputi laki-laki, perempuan, jamak, musana, mufrad, musana dan jamaknya. Untuk domir rofa munfasil ini masuk pembagian dari munfasil yang pertama, domir rofi munfasilun. Nah, ini contohnya cuma itu. Dan itu wajib harus hafal. Nggak ada tawaran dulu ini. Sampai kapan? Ya sampai kita selesai belajar dulu ini. Kemudian selesai sudah hilang, ya enggak harus dipakai. Jangan selesai terus dibuang. Bukan dalam pisang. Ya. Jadi setelah selesai belajar harus dipakai. Ya. Paham belum? Jangan aku kata itu busita begitu berhenti ya, itu malah nggak terpakai. Itu yang ada. Kemarin sudah kita coba, ya. Saya akan tulis nanti, mudah-mudahan nanti semuanya sudah hafal. Ya, berikut nanti kita akan baca perubahannya masuk yang domir nasab munfasil. Bahasa biar kaki ya. Salah nanti biar terbiasa. Deh, HP. Kita ya. Udah berubah tuh Pak. Kamera gini. Gini. Oh, iya. Teman-teman bisa dilihat ini ketiga, kedua, ini pertama. Tidak ada yang hafal? Baik kita coba. Jadi ngapalkan apa menghafalnya metodenya 3-3 ya. 3, 2. Jangan ngantuk beda rumus nanti beda karena ini sudah tertata ya. Ini 1, 2, 3 belakang, 1, 2, 3 panas, 1, 2, 3 belakang, 1, 2, 3 panas. Ini 2 belakang dan panas. Jadi kalau aku ngapalkan 2, 2, 2 nanti akan kacau karena ada terjadi ikhtilaf. Nah, tahu ikhtilaf? Ya. Bahaya. Apalagi langsung 4. Nah, itu. Masa 1 perempuan dikeroyok 3 laki. Ya. Bahaya. Pokoknya sudah jodohnya masing-masing. Oke ya, itu seperti itu. Dan urutannya gampang nanti ketika penggunaan, karena ini nanti akan dipakai terus ketika
kaitannya baik dengan isim, baik dengan fiil, itu urutannya seperti ini terus. Ya. Jadi antum tidak merubah pola, ya, dan tidak merubah pemahaman. Ya. 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 Yuk, dibunyikan dengan serius ya. Jangan ngambang, suara jangan ngambang. Karena kalau ngambang nanti ya bahaya. Nggak yakin kalau ngambang itu. Ya. Cara ini ngambang kan jadi. Mantap. Oke, yuk kita masuk yang domir ketiga, goib. Mulai 1, 2, 3. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya, monggo yang paling belakang, rasa paling belakang. 2 baris belakang. Monggo. Yuk. Ya. Yang paling belakang ada lengkap atau berapa orang monggo? Ayo. 1, 2, 3. Dua rumahum, dia rumahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ya, baris yang tengah, merasa orang tengah. Yuk. 1, 2, 3. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Ya, baris paling depan. Yuk, 1, 2, 3. Dua rumahum, dia rumahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ya. Jadi kenapa kita harus hafal ke-14 ini? Karena nanti istilahnya akan kembali ke nama-nama ini, walaupun dia sudah mengalami perubahan tulisan. Ya. Perubahannya di mana? Kita mulai yang sampingnya domir, nasab, mun, fasil. Di mana nanti perubahan dua ini jadi apa? Terus sampai ke bawah. Ya. Dari yang dua untuk domir yang selanjutnya. Dan saya tekankan untuk domir rofa mun fasil cuma ini saja. Ya. Tidak ada contoh lain. Demikianlah untuk yang domir nasab mun fasil juga cuma ini. Ya, di banyak buku saya cari cuma ini saja. Apalagi di buku Induk Tasrifan. Ya. Ya, nanti kan perubahannya Kang Isar. Kenapa? ya. Jadi perubahan ini insya Allah nanti semuanya akan berubah seperti ini. Ya. Domirnya. Dari yang ini bentuk pertama ini nanti ketika gabung dengan kata yang lain kebanyakan nanti akan berubah seperti ini. Jadi maka perubahannya ada yang berubah total, ada yang tidak berubah, ya. Nah, yang berubah-ubah itu aja yang antum perhatikan dengan seksama. Oke ya. Nah, kita akan baca lagi digabung biar antum tambah
hafal yang depan, ini tambah baru. Kalau ini antum nggak wajib hafal, ya cuma perhatikan perubahan-perubahannya ini. Tapi kalau yang ini fardu ain, ya fardu ain, karena antum setiap hari baca, ya. Dan kembalinya, misalnya kalau bentuk ini nanti kembalinya ke istilah ini. Jadi kan antum harus hafal ini. Misalnya ini harus kembali ke ini, nama ini. Maka antum harus hafal yang rofa mun nasib. Itu ya. Ya, targetnya nggak ada target besok pekan depan antum harus hafal. Targetnya sekali lagi kampung buku itu antum paham semuanya. Amin. Ya gitu lah ya mantap gitu. Ya. Jangan waduh saya sudah belajar sampai selesai nggak paham-paham. Ya usahanya ditingkatkan. Karena selama ini saya yakin antum usahanya masih minim sekali. Ya toh? Nah, udah ngaku saja. Ya, kalau ngaku kan lebih enak. Maka harus ada motivasi lagi untuk ditingkatkan. Tantangannya bagaimana? Monggo masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri, gitu ya. Ini kan nggak seragam. Ya. Yang tukang ngarit, yang tukang dapur, yang tukang bengkel, yang tukang dagang, semuanya waktunya silakan antum atur, ya, untuk menambah apa namanya semangat atau keseriusan dalam belajar ini. Ya. Jangan terus lakukan orang yang pondok. Jangan kayak gitu. Surga itu nggak ada pintu pondokan itu nggak ada. Pintu pesantren di surga itu ada nggak? Pernah antum baik hadisnya? Ya ada. Makanya kita tetap harus belajar, ya. Walaupun tidak di pondok. Ya. Kalau nanti ini jadi pondok ya nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Pondok manual. Wah, Oh, belum. Masih TK ya Pak. TK. Kawak. Ya jadi makanya kita nggak usah malu-malu untuk baca keras-keras, walaupun mungkin sudah sepuh, nggak dan itu nggak masalah. Senior umurnya sudah set kabin. Oh kibar jamaah umroh dan kabin. Ya, baik kita coba untuk baca digabung. Ya, jadi nikmati perubahannya. Yuk 1, 2, 3. Huwa rumahum Huma iya huma hum iya hum iya iya ha huma iya huma hunna iya hunna anta iyaka antuma iyakuma antum iyakum anti iyaka iyaki antuma iyakuma antunna iyakunna ana iyaya nahnu iyana. Gimana? Agak canggung ya, karena baru pertama. Nanti kan sudah biasa. Dua iyahu, huma iyahuma, hum iyahum. Nanti napas. Iya iyaha, huma iyahuma, huma iyahuna. Napas. Itu ya. Kalau napasnya panjang, tarik napas sekali nggak apa-apa. Anta iyaka, antuma iyakuma, antum iyakum. Napas. Anti iyaki, antuma iyakuma, antuna iyakuna. Ana iyaya, antum iyana. Ya, jadi nanti perubahannya perhatikan, baik nanti nggak punya dengan kata kerja atau dengan isim, itu antum akan mengalami perubahan ini yang mana istilahnya kembali ke dua umahum sampai anak gitu ya. Itu kenapa doa ini sangat penting, karena antum jangan sampai keliru mendoakan orang. Ya, udah mantap doa cuma kata gantinya keliru. Berarti salah sasaran. Maka doanya meleset. Jadi hati-hati terima. Salah
Jadi nek kirim surat sama alamat sampai enggak? Kembali. Kembali ke yang mendoakan. Jaga. Kalau alamat kita benar, Ya. kalau kita salah ya bingung pasti. Sudah selama kali. Aduh. Kalau dipikir kalau nggak tahu, antum ngapain belajar? Ya, ya kan kita dituntut untuk belajar. Jadi kalau nggak tahu berarti nggak ada alasan kita untuk tidak berusaha kan? Ya kita dituntut mencari sebab. Aku mau cari surga, dituntut mencari sebab. Antum mencari dunia, dituntut mencari sebab. Betul? Ya, kita cari sebab bareng-bareng. Ya, sudah. Jadi untuk dhamir munfasil cuma dua, ya. Rafa munfasil dan nasab munfasil. Istilah rafa dan nasab nanti akan kita pelajari di nahwunya. Ya, masih panjang karena kaitannya buku ini kan saling berkaitan, ilmu satu dengan yang lainnya, nggak bisa berdiri sendiri. Antum mau bisa belajar bahasa Arab, nggak mungkin antum cuma belajar sorok saja, ya, nggak mungkin belajar karu saja, apalagi cuma belajar tasrifan saja, nggak mungkin. Terus apalagi antum nggak tahu mufradat, apalagi, kayak gitu ya. Karena bahasa Arab bahasa asing buat kita kan, maka kita harus tahu kosa kata. Ya. Nah, itu dulu di SMP pernah ingat disuruh nulis kamus apa lupa ya. Jadi kamu yang irregular itu suruh nulis bahasa Inggris. Sampai sekarang nggak hafal lagi. Sampai disuruh kayak gitu. Ya, sekarang kita fokusnya ke yang lebih serius. Nah, gitu. Walaupun mungkin dikira belajar agama bukan belajar bahasa Arab, apa terus keluar. Nanti jangan termakan propaganda ini ya. Karena anak kita itu nanti ya akan menjadi apa? Peniru ulung, apa? Kita akan jadi guru buat anak kita. Kalau kita nggak senang bahasa Arab, anaknya suruh belajar bahasa Arab, kira-kira mau nggak? Mungkin karena kita nggak pernah ngoyak-ngoyak kan gitu. Antum belajar. Orang yang punya pendidikan terus tua belajar bahasa Arab bohong. Anaknya mesti nanti nggak mau. Pertama, dia nyontok orang tuanya nggak pernah ngoyak-ngoyak, mesti itu. Karena nggak tahu kepentingannya. Ya, sehingga mau tua mau muda, nah kita harus tetap belajar bahasa Arab. Karena ada yang kita baca bahasa Arab. Itu baca Quran bahasa Inggris itu Arab. Arab. Baca hadis, antum sholat, doa bahasa Arab. Ya, makanya bahasa Arab. Mau bangun tidur, mau tidur lagi, sampai nanti kita mati, bahasa Arab semua kan? Kita ambil pun pakai bahasa Arab. Semuanya bahasa Arab, jadi kebutuhan dengan bahasa Arab ini luar biasa. Mungkin karena kurangnya dari saya, sehingga belajarnya dulu. Maka mumpung masih ada waktu, entah hasilnya apa kita nggak usah pedulikan hasilnya nanti. Yang penting sebabnya kita tempuh ya semaksimal mungkin. Ya, insya Allah bisa. Dan yakin harus bisa. Oke. Ini monggo ada yang tanyakan untuk dhamir rafa, dhamir munfasil. Oh iya, hanya kepada. Ya. Tapi nanti tergantung fungsinya juga ya. Untuk sementara satu hanya kepada. Maka kalau antum baca Al-Fatihah apa ada toh? Ya, iya kan. Hanya kepada engkau. Apa? Nah, iya kan diulang
Anggarannya nggak bisa cuma iya. Contohnya, Ya. nggak ada. Untuk ya istilah domir nasab munfasil sama domir rofa munfasil cuma itu. Jadi masing-masing satu. Nah, kita lihat, saya cari di buku nilai cuma dua itu. Satu-satu. Rofa munfasil ya buang-buang sampai angka yang nasab munfasil cuma iyahu sampai iyana. Berarti itu cuma ditambah dia saja sudah sama. Apanya? Sama maksudnya apa? Itu kan Beda nama mas. ya, tapi kan cuma ditambah iya saja, belakangnya kan sudah ikut yang itu. Ini? Ya. Iya, jadi tapi perubahannya perhatikan ya. Jadi istilahnya itu nanti akan kembali ke sini. Maka ini wajib hafal yang grup ini. Kalau ini silakan antum nanti pelan-pelan saja. Ya. Misalnya antum hum, ya kembali ke hum sama. Nah, kan ini kadang kalau nggak paham, itu kembali kemana? Harus tahu ini istilah ini. Berfungsinya ini kan satu BR orang ketiga, gitu kan? Baik. Jadi kalau antum di Al-Quran kok ketemunya domir kayak gini, nggak mungkin nanti maknanya ini. Ketemu domir ini maknanya nanti banyak untuk laki-laki, ya. Saya pula ikahum, ya. Walaupun nanti kan untuk perubahan domir ini nggak mesti gabung dengan kayak gini, nanti berkembang pada domir yang kedua, munfasil, ya. Jadi untuk yang rofa munfasil dan nasab munfasil, contohnya cuma ini satu-satu, ya. Yang munfasil ya, yang terpisah. Jadi nggak ada contoh lain, nggak ada contoh lain. Cuma dua, artinya cuma terbatas pada dua ini, ya. Ada lagi? Kalau tidak ada masuk yang mutasil. Nah, mutasil nanti akan berkembang untuk gandengannya, ya. Yang mutasil karena kan gandeng, ya. Jadi yang gandeng mutasil itu gandengannya domir itu nanti banyak, ya, berkembang. Tidak hanya kata ini toh. Kalau ini kan cuma kata ini saja yang munfasil tadi, ya. Jadi sekali lagi untuk yang rofa munfasil ini wajib, nggak ada tawaran, ya, untuk antum hafalkan, kemudian dia dipahami fungsi-fungsinya. Perubahannya seperti ini ya, perubahan ini nanti akan sama ya, perubahannya akan sama ketika masuk mutasil juga sama, ya. Misalnya kalau antum mau bilang mobilnya perempuan, apa mobil? Sayara. Mobil apa? Sayara. Ya rumah aja lah, rumah. Rumahnya dia seorang perempuan. Baik. Baik itu. Baik itu. Baik itu. Baik itu. Nah, gitu ya. Iya. Ya. Nah, ini kan nanti berubah. Kembali ke mana? Iya. Iya. Kalau rumahnya kalian, mana makna kalian? Baik itu. Nah gitu. Nah, kembali ke domir. Domir hum. Kembali ke Gunan. domir. Hum. Antum. Antum. Nah, ini masih belum dirubah. Antum ya. Nah, gitu. Jadi maknanya orang. Nah, jadi antum seperti itu. Antum mau percaya tidak percaya, antum baca di Al-Quran itu sudah ini banyak sekali bentuk lagi. Ya, ini dengan bentuk. Atau mungkin nanti ketemu huruf fi, misalnya fi ada fiha, gitu ya. Ada fikum. Ketika aku mendoakan teman-teman, barakallahu fikum. Nah, nanti banyak, gitu. Baru temu. Nah, aku berterima kasih pada teman satu orang laki-laki, siapa? Jaza. Kalau perempuan, kebalik. Terus aku jadi korban stiker. Aneh. Makanya perhatikan
apa pernyataan sebelumnya biasanya itu kan buru-buru kirim stiker. Telah meninggal dunia Aduh. ibu mertua dari si Fulan. Berarti Allahumma fir lahu warhamhu wa Kira kapan ya? Nah, Lanjut sini Mas. Ibu mertua. ya kan kita telah meninggal ibu mertua dari Fulan. Terus karena langsung ada stiker inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak gitu atasnya. Bawahnya Allahumma fir lahu warhamhu wa Bu, kembali mana? Iya. Wah, lagi perempuan? Laki-laki. Kayak gitu, langsung salah sasaran. Pak Bosnya bingung. Nah, toh? Sering terjadi mau jenengan kayaknya atau tidak itu sering korban stiker. Ya, Kelihatannya stiker yang saya pilih itu nggak ada niat sakalnya. saya makanya hati-hati Pak. Mending aku terus ketik jajah kilah pakai bahasa Indonesia. Nah, itu. Nah, itu kok kan bahasa Arab, nggak salah. Gitu. Mending kan jenengan ketik pakai bahasa Indonesia. Saya tolak saya itu. Nah, gitu. Sering terjadi. Nah, makanya dengan mengetahui dompet ini mudah-mudahan bisa pas nanti salaman. Ya, ya nggak apa-apa pakai bahasa kita nggak apa-apa. Ya kan demi sedikit yang kita perbaiki gitu loh. Apa yang telah kita lakukan mudah-mudahan diampuni kalau tidak tahu kan gitu. Yang selama ini mungkin salah sasaran, mudah-mudahan nanti dengan belajar jadi pas. Sampai Pak. Itu domir pun pasti ya. Ada yang lagi? Ya. Kalau nggak ada lanjut yang kedua. Domirun muttasil. Muttasil artinya bersambung. Ya, kalau aku belajar tajwid mesti ketemu ini. Mad jaiz muttasil. Gitu ya. Mad yang boleh apa? Muttasilnya nyambung. Jadi kalau aku belajar bahasa ini belajar tajwid nggak berat. Karena istilahnya sesuai dengan bahasa Arabnya. Mad jaiz muttasil. Mad itu dibaca panjang, jaiz boleh, muttasilnya nyambung. Hamzah fasal. Apa hamzah fasal? Hamzah yang boleh disambung. Artinya kalau di depan dia dibaca, di tengah tidak terbaca. Wasol artinya wasol itu hamzah. Sampaikan sambungan. Wasilah, maksudnya dengan wasilah. Ya. Sering antum kalau bengkel kenal namanya apa? Sil. Sil itu nyambung dong. Percaya tidak percaya sil itu untuk nyambung antara dua bodi mesin. Nah itu namanya di tengah namanya sil. Sil itu bahasa Arab berarti. Artinya sambung lah. Iya. Di alam dia sil sambung lah. Nah, makanya kalau ada hasilnya rusak, berarti bahaya. Namun dengan saudara hasilnya rusak, bahaya. Pompa air ada hasilnya rusak, rusaklah. Makasih itu penting. Ya, jadi domir muttasil. Domir yang bersambung. Domir yang bersambung ini juga ada pembagiannya. Tapi di sini lebih banyak ada 3. Istilahnya satu domir raf'in muttasilun. Domir rafa' muttasil. Yang kedua domir nasbin muttasilun. Domir nasab muttasil. Yang ketiga domir jarir muttasilun. Domir jar muttasil. Nah, 3 pembagian
nama dari domir mutasil. Kita akan bahas satu persatu. Sekaligus fungsinya nanti ya. Kenapa dikatakan rofa, nasab, dan dari itu ada alasannya. Nanti sekarang kita bahas satu persatu untuk mengawali. Sebenarnya untuk mengawali nahu pakai itu juga bisa. Cuma nanti kan masih perjalanan nahu kita masih panjang. Cuma akan saya singgung sedikit. Nah, yang pertama domiru raf'in muttasilun. Domir rofa mutasil. Dikatakan rofa itu karena sebagai pelaku. Oke ya, atau mulai sekarang dikatakan domir itu rofa mutasil karena sebagai apa? Pelaku. Tapi nggak akan saya lanjutkan, cukup sampai pelaku dulu. Kemudian ke bawah, di situ ada contoh kata kerjanya, ya. Cuma yang pertama dari domir dua sama domir ya, atau ada isinya nggak? Nggak ada, karena itu domirnya mustatir. Jadi dikecualikan dua itu domirnya mustatir. Akan saya tulis komplit. Ini yang domir nasab munfasil saya hapus. Yang domir rofa tidak, karena perubahannya nanti akan ke arah yang rofa munfasil. Oke. Biar hafal terus yang munfasil rofa ini. Ya, sekarang mutasil. Ini bahasa Indonesia. Munfasil ini mutasil, nyambung. Oke. Di sini yang pertama domir dua kosong. Contohnya itu nasoro. Kalau tulisannya gini, nasoro. Jadi kata nasoro itu nanti masuk domir yang poin B, mustatir. Cuma kita amali sekalian dan nanti nyambung beli ngapal ortopena. Ya. Di sini tidak ada tandanya apa ada domir atau tidak, maka dikatakan mustatir. Mustatir takdirnya apa? Kembali ke pertama ini dua. Ya, jadi kalau dikatakan yang pertama ini ada domir, domirnya mustatir, tertutup, tersembunyi. Nah, mustatir kembali ke mana? Nah, antum harus bilang dua kan? Makanya harus hafal. Dua. Tapi ingat ya, sekali lagi ini mustatir, karena itu nggak ditulis. Cuma di sini saya tuliskan. Kemudian yang kedua, nasoro, panjang. Kembali ke 5. Cirinya apa? Ada alif. Ini namanya alif musanna. Ya, alif musanna. Jadi sekalian dikenalkan satu demi satu. Jangan yang misalnya belum paham ya nggak masalah. Yang penting dengar dulu. Ya. Ya, jadi kita kenal mutaro itu yang baru kenalan, yang penting belajar satu kali. Kalau mungkin sudah 2 kali, 2 saat. Yang ketiga, apa namanya juga? Ya, kita kenalan dulu kata yang masih baru. Nah yang ketiga, nasoru. Oke. Jadi tadi dikatakan domir rofa muttasil. Sebagai apa tadi? Pelaku. Jadi kalau ada yang bilang nasoro, ini contoh kata kerjanya ya. Nasoro berarti pelakunya berapa orang? 1. Laki perempuan? Laki. Kalau nasoro 2. Laki perempuan? Nasoru banyak laki. Nasoro artinya bukan Nasrani. Artinya apa? Menolong. Jadi kalau Nasoro dia seorang laki-laki telah menolong, ini fi'il madhi. Nasoro 2 orang laki-laki. Nasoru banyak. Ada wawu, ini namanya wawu jamaah. Ya.
ambil kenalan satu persatu. Walaupun nanti belum kenal betul tapi saya singgung terus. Jadi nanti kita kembali ketemu nih. Ini nanti diperdalam di kitab tasrif bagian yang ketiga. Ini diperdalam di situ. Nah, kemudian di sini kosong lagi. Ya, tapi saya tuliskan. Ya, nasorot. Jadi kalau ada tak, namanya tak taknis yang menunjukkan pelakunya perempuan. Ya, jadi kalau ada nasorot, nanti bilang pelakunya siapa? Muhammad. Nah, kira-kira pas nggak? Mesti Fatimah, Khadijah gitu ya. Makanya kalau antum bilang pelakunya perempuan, nggak usah bilang dulu, pakai tak taknis. Ya, dan ini termasuk ciri apa kemarin? Fi'il madi. Saya sebutkan nggak? Di awal halaman 4. Ada nggak di halaman di halaman 4 itu? Ya, fi'il madi ada ciri. Saya sebutkan cirinya nggak? Nggak ada. Ya nanti aja. Karena kalau kita sebutkan semuanya ya terlalu lama nanti. Jadi yang jelas ini termasuk ciri fi'il madi. Ada tak, taknis, tak sukun. Jadi kalau kita akan bilang nasorot, berarti pelakunya satu orang perempuan, goib. Nah, kemudian untuk 2 nasorota. Nah, ini ada kelihatan alifnya. Alif mu sana, ini juga ada alifnya. Jadi kalau ada tandanya kayak gini, itu bukan mustatir lagi, dohir. Ya. Kemudian untuk yang domirnya huna, nasorna, pendek, nasorna. Dan kita nanti bisa ganti kata kerjanya dengan kata yang lain. Mungkin nanti misalnya jalasa ya, ini punya jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Ini sekedar contoh saja, karena kerjanya contoh satu. Enggak nih ya. Oke, kemudian untuk yang domirnya anta, sorta, nanti balik ya. Nanti balik di bukunya itu, yang mulai domir mukhotob, kemudian nasor tuma, kemudian nasor tum. Ya, ya. Untuk laki-laki, kemudian perempuannya nasorti, kemudian nasor tuma, kemudian nasor tuna. Nah, ini sudah mukhotabnya sudah 3-3. Ini goibnya juga sudah 3-3. Cuma sekali lagi ini diingat 2. Ini mustatir. Kemudian yang domir mutakalim nasortu, kemudian nasorna, panjang ya. Nah, berarti kan ada 4 huruf tak. Ada 4 huruf tak. 1 sukun, 2 fathah, 3 kasroh, 4 dhamma. Sesuai dengan harokat. Ada 4 harokat: sukun, fathah, kasroh, dhamma. Kalau antum salah baca, maknanya salah. Ya, perhatikan. Makanya dari awal ini kita harus jeli-jelian. Ciri-cirinya ada. Ya, masing-masing yang domir dohir itu ada ciri-cirinya. Contoh yang musana ada alif, yang jamak ada wawu untuk laki-laki. Ya, yang perempuan ada alif, musana. Yang jamak ada nun, namanya nun niswah. Ya, kenalan. Ye, saya nun niswah.
Artinya pelaku jamak untuk perempuan. Kemudian sini ada tak di fatkah, tak menunjukkan anta laki-laki. Ya, ada tuma untuk dua, tum, antum kalian. Ti untuk anti perempuan, pelakunya kamu seorang perempuan, tuma dua orang. Jadi untuk pesana sama. Untuk yang domir mukotob. Kemudian ada tuna, ini nonnya juga non nisfah kayak ini. Kemudian nasor tu anak taknya di doma tu ya. Nahnu nasor nama panjang ya. Misalnya kalau antum baca ayat misalnya apa berapa yang antum hafal? Masa nggak ada yang hafal? Yang bentuknya nanti surat paling pendek. Dan paling pendek apa? Kauta. Apa bunyinya? Inna a'toina. Kan sama ya? A'toina. A'to sama domir. Nah, panjang. Bukan ini. Ya toh? Jadi membedakan untuk domir nahnu dengan guna ini pendek, ini panjang. Dan semuanya tadi saya katakan domir rafa mutasil ini semua sebagai pelakunya dari kata kerja yang ada. Ya, antum mau nulis, misalnya apa nulis? Ya? Nulis apa betul? Kataba. Berarti kalau saya menulis saya katabtu. Ya, seorang perempuan menulis kataba. Kamu seorang laki-laki menulis kataba. Kalian laki-laki menulis katabtum. Mereka laki-laki menulis katabu, katabu. Ya, ini kan domirnya ini kan nanti perhatikan. Ya, jadi ini contohnya silakan dibaca dulu. Ya, nanti ada apa namanya kesan di perasaan kita. Dan ini sekali lagi nanti akan kita pertajam di bagian yang ketiga. Kita takrib. Jadi antum baca mutar ini lumayan 3 ilmu dapat. Ya, ini kudu rampung. Ya, kalau tidak rampung berarti cuma dapat sorof, itu pun setengah. Jadi berapa? Dari 3 bab itu kalau 3 rampung 1 sepertiga, 2 2/3, 3/3. Antum belajar sorof baru setengah berarti dapat berapa? 6. Bisa? Kalau jadi 2 kan setengah kan 6. Lumayan. Bisa diulang lagi. Dari depan lagi. Terus separuh pergi lagi ya. Terus gimana? Ya. Baru tumbuh biji, paham. Bijinya pindah. Ya, balik lagi ditanam. Mau tumbuh lagi, pindah lagi. Katanya cari tempat yang lebih subur. Ya, baru tumbuh lagi, pindah lagi. Akhirnya bijinya jadi antum kesimpulannya sendiri ya. Makanya antum baru tumbuh cingin-cingin itu teruskan, perlu dipupuk, tapi jangan pakai ini mati juga. Ya, itu ibarat seperti itu. Ya, jadi nanti ketika berkembang biji kan baru disemai, antum selesai mutarot, baru dipindah ke tempat yang lain. Artinya apa? Ditanam betul, bijinya sudah kuat. Gitu. Dan pemahamannya insya Allah sudah lumayan. Artinya ketika pindah untuk praktek, ya, teorinya sudah dapat, baru ya nanti kalau lupa kembali ke teori. Tidak pernah gitu. Tapi kalau sudah baik pernah aku baca Alhamdulillahirabbil alamin disuruh menjelaskan bisa nggak? Kira-kira itu baru 1 ayat loh. 1 ayat itu kalau aku belajar mutarot dari
bab 1, bab 2, bab 3. Itu baru satu ayat. Ayat keduanya, ketiganya terus aslinya teorinya itu kembali ke buku kita ini. Walaupun ringkas tapi insya Allah sudah lumayan. Ya, ini baru untuk dasar. Jadi nanti kalau kita mau meningkat lagi, ya pindah buku. Ya. Oke, baik, kita baca ya. Sementara yang ada di papan tulis nanti saya ganti dengan kata kerja yang lain. Nanti bunyikan dengan bunyi yang sama. Tapi dulu dibaca dulu nasor. Ya? Kalau ngantuk? Ya Alhamdulillah. Masih ada. 1, 2, 3. Nasoro, Nasoro, Nasoru, Nasorot, Nasorota, Nasorna, Nasorta, Nasortuma, Nasortum, Nasorti, Nasortuma, Nasortuna, Nasortu, Nasorna. ada yang luka-luka ya? Ya pelan-pelan. Kita kata kutubus itu atau silo? Silo enggak? Enggak. Jadi kan kelihatan tulisannya. Kalau enggak ambil lihat buku aja. Jadi tujuannya kita lihat baca dong. Jangan dibatik. Ya. Walaupun kita tujuannya cuma membaca, bukan dialog. Karena dialog itu butuh komunitas. Madrasah butuh komunitas, tapi kan kalau membaca nggak perlu komunitas. Ya. Nanti bagaimana dengan tulisan, bukan dengan orang. Ya. Jadi nanti kalau aku baca mungkin ayat atau apa kan harus keras. Ya, apalagi itu dari khotib. Ya, mendayu-dayu. Ya. Jadi fungsinya belajar bahasa itu nanti antum baca ayat itu bisa intonasinya, bisa antum style. Ya. Baca ayat untuk khotbah itu jangan datar, nah gitu. Mana naik, mana turun, mana datar harus tahu. Caranya ya tahu maknanya ya. Masa baca perintah pelan-pelan. Ya. Misalnya itu baca katakanlah bahasa dengan tuh biasanya. Ayo, kita mantap. Atau misalnya kalimat sakit, kalimat untuk penguat. Ketika antum baca mulai khotbah itu baca apa? Inna harus ditekan. Ya. Innal lah gitu kan, keras. Jadi langsung matinya sing ini langsung bergeger. Jangan sampai kita yang jadi khotib justru malah menjadi penyebab makmum tidak punya pahala. Karena apa? Batal loh tidur. Tidur punya batal. Ya loh, sepakat ya? Orang tidur wudunya batal. Meskipun tidurnya sambil duduk. Ya loh. Bukunya tidur apa? Ada yang sampai berjengkang, ada yang lemah tidak dengar, kita tidur. Ada yang mungkin graji. Ada loh. Khotbah cuma ini kontennya bicara aja graji. Bro. Iya, kalau kita tidur. Pengalaman berarti ya. Enggak lihat. Nah itu temannya mau negur kan. Nah, udah ada negurnya imamnya. Makanya imam itu negurnya dengan suara-suara keras itu juga disisakan. Ya mudah-mudahan nanti dengan belajar bahasa ini antum bisa melatih intonasinya. Ya, baik kita ulang ya. Nasoro. Masih ada waktu. Yuk. Satu, dua, tiga. Nasoro, Nasoro, Nasoru, Nasorot, Nasorota, Nasorna, Nasorta, Nasortuma, Nasortum, Nasorti, Nasortuma, Nasortuna, Nasortu, Nasorna.
Ya, berani ganti kata kerja? Hah? Coba. Ya, oke. Apa pilih kata kerjanya? Jalasa. Oke. Saya tulis jalasa. Cukup saya tulis ini ya. Itu kan aku bisa merubah ini. Konsentrasi. Ya. Kalau ngantuk tanya di sini. Ya, habis. Kode. Yuk, jalasa ya. Nanti katakan. 1, 2, 3. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasalna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastuna, jalastu, jalasna. Alhamdulillah, walaupun sedikit ada gesekan nggak apa-apa, tapi secara umum sudah bisa. Ya, berani lagi, ditantang lagi. Apa tambah? Doroba. Hah? Doroba. Ini doroba. Yuk. Mau enggak artinya? Mukul. Berarti nanti antum harus kalau baca mengucapkan dorobu, berarti yang mukul banyak. Itu ya. Jadi kalau antum ketemu kamu jamaah misalnya qalu inna ma'akum, berarti pelakunya berapa? Qalu mereka berkata. Kan pakai ini. Qalu jamaah. Makanya pakai dhamir inna nih. Dhamir nahnu. Kata qalu inna ma'akum, berarti jamaah ketemu jamaah. Gitu? Paham gak ayatnya apa? Kalau ayat apa? Kan pakai ini. Qalu sesungguhnya kami inna ma'akum manakum. Ini tadi yang berubah ma'akum antum. Kan diajak ngomong. Jadi sudah apa namanya? Bolak-balik pindah dhamir. Ya. Itu antum harus sudah nanti dengan begini bisa membedakan, kayak gitu. Atau misalnya doa Nabi Yunus atau ini, la ilaha illallah subhanaka ini kuntu minal zalimin. Mana kuntu maksudnya? Kuntu mana? Kuntu tanya di dok. Kalau ini masuk mana? Ini. Yang tadi iya tadi mana? Oh hilang ya. Ana. Ini itu ana. Ina plus ana. Ini. Untuk. Nah. Berarti itu kan untuk apa orang pertama. Banyak kan? Nanti ketemu kali itu kan. Oke, masuk doroba. Yuk, 1, 2, 3. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobeta, dorobetuma, dorobetum, dorobeti, dorobetuma, dorobetuna, dorobetu, dorobna. Tandanya jadi sekali lagi untuk dhamir rafa mutasil adalah apa? Pelaku dari menunjukkan pelaku dari pekerjaan. Ya, maka ketika antum bisa hafal dhamirnya sekali lagi itu kan nanti sesuai dengan dhamir sampingnya itu ya pelakunya. Istilahnya kembali ke rafa mutasil nama itu. Walaupun berubah dengan ciri-ciri yang ada.
Yanto, ada tanya Pak Yanto? Nggak ada? Jelas. Ya. Hah? Belum jelas. Belum atau belum? Belum. Jelas sama belas. Ini baru kenalan, ya nggak apa-apa. Satu gelas. Ya. Jadi kalau antum hari ini belum paham, nggak apa-apa. Ya, sepakat karena namanya baru kenalan. Saya kenal sama yang paling baru, saya belum kenal juga. Ada yang saya nggak tahu itu. Saya belum paham orangnya, rumahnya mana, istrinya berapa, anaknya berapa, kerjaan di mana, kan belum tahu ya. Karena belum kenal. Ya kenal baru kenal, misalnya sehari, nggak mungkin. Baru nama kok, ya, ada namanya Pak Selamat. Pak Selamat ada berapa ini? Ya, kamu yang mana? Kan harus kenalan dulu, yang jalan antara satu dan yang lainnya. Gitu. Sama kayak gitu. Jadi jangan patah arang kalau belum paham. Santai aja. Tapi nggak dihukum nggak apa-apa. Nggak dijeda. Ya. Kalau antum berhenti belajar, nanti nanti hukumannya akan antum rasakan sendiri. Ya, bukan dari saya. Kalau antum berhenti belajar, antum akan terima hukuman sendiri. Apa? Ya paling nggak tidak tahu kan? Banyak. Iya. Mumpet itu cuma awal-awal dari pemahaman. Antum kalau mumpet saya malah senang. Istri itu kalau nggak ada konselennya, ada istrinya nggak? Enggak. Hah? Lainnya turun kan? Jadi nggak ada konek. Kalau antum hari ini mumpet, alhamdulillah. Jadi konek. Kalau antum adem, waduh. Ini belum konek, perlu dikasih arus. Semangat ya. Jadi kalau belum konek-konek ya, cari semangat untuk Kekapan? ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti masuk besar, selesai juga besar. Namanya gitu. Ini kalau aku hafal bisa bahasa Arab semua, masya Allah. Salafi Kulon Progo bisa kirim dari ujung selatan sampai ujung utara Kulon Progo, barat sampai timur, pojokan sampai pojokan. Yakin ya, yakin kok. Ya. Antum siap? Nah, untuk jadi misalnya khotib di mana saja, ya, kultum di mana saja, nggak akan bisa materi, ya. Walaupun antum dipanteng sebulan penuh, kalau bisa bahasa Arab, nggak usah takut nggak bisa materi. Ya, antum angkat Arba'in Nawawi itu 40 hari, 30 hari sisa. Ya, bisa. Apa yakin? Ini asal antum paham, bahasa Arabnya paham, ya. Karena antum baca innamal a'malu binniyat itu antum menerangkan sudah 10 menit. Ya, tutup cuma 3 menit kok ada. Selesai. Atau baru khotbatul hajah mukadimah, antum menerangkannya selesai. Itu baru khotbatul hajah. Ya. Jadi kalau antum bisa bahasa ini luar biasa. Makanya kalau Iwan itu terus terang bisa bahasa Arab, ilmu alam, ya itu masya Allah. Mau bahasa Arabnya, mau tajwidnya, luar biasa. Nah terus terang kita itu kurang SDM. Di Kulon Progo ini kurang SDM. SDM-nya berbeda. Makanya pergerakan kita di sini agak apa? Lambat. Bandingkan dengan Batu, Sleman dulu kan pendatangnya banyak sana. Dari Sabang sampai Merauke. Kita dari Sabang sampai Merauke keluar semua. Alhamdulillah yang kantor-kantor pada balik semua, itu kan alumni Bekasi, Tangerang, Jakarta, sebagainya. Yang kenal ngaji untuk menguasai kita di sini, masya Allah. Apalagi ngaji, semangat keilmuannya luar biasa. Nanti akan menambah semangat. Yakin ya? Ya. Yakin. Bismillah. Kembali.